لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dan sasak dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi saya mengabarkan dari kota Makkah Al-Mukarramah. Pada sore hari ini insya Allah saya akan mencoba untuk berumrah. Dan umrah saya kali ini terasa spesial. Saya akan berumrah bersama jamaah umrah dari Indonesia yang berangkat tanggal 10 Januari kemarin, yang berangkat pasca dibukanya lockdown kedua Saudi Arabia yang sempat ditutup pada tanggal 20 Desember sampai kemudian awal tahun. Terasa lebih spesial bagi saya karena mungkin ini adalah umrah pertama kali saya akan membimbing atau mengikuti jamaah Indonesia. Terlebih dengan begitu banyak perjuangan, kesabaran yang dilewati oleh para jamaah, insya Allah kita akan sama-sama mempelajari, mendapatkan edukasi kembali berkenaan dengan umrah yang tiada lain yang mereka cari, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lainnya adalah merupakan kafarah, penebur dari sebuah dosa. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan bagi mereka yang mendapatkan predikat haji mabrur, tiada lain yang mereka cari kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan berumrah pada malam yang berkah. Dari tempat yang terbaik ini, saya selalu mendoakan kepada seluruh sahabat, kerabat dan kawan, kiranya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita menjadi tamu-tamu yang agung di sisi Allah, menjadi tamu dalam keadaan berumrah ataupun berhaji. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini adalah jamaah umrah perdana pasca lockdown. Kita menggunakan bis syarikah Abu Sarhad yang disponsori oleh Garuda Indonesia. Luar biasa, Garuda Indonesia numpang promo. Jadi insya Allah ini adalah jamaah kita yang akan berumrah pada sore menjelang maghrib ini. Keadaannya Bu, tunggu bentar ya, nanti saya masuk. Oke. Jadi mendapatkan pengawalan khusus luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Jadi ini dari asosiasi Himpuh. Kami ini masuk di waktu azan maghrib. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan mendapatkan umrah makbulah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Masya Allah, tabarakallah. Karena tidak dibenarkan masuk ke tempat tawaf waktu sholat, maka jamaah terlebih dahulu sholat maghrib di pintu 78, yaitu Ruang Alik Fahad. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة، وزد من شرفه أو كرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, jadi perbedaan signifikan umrah di masa normal dan umrah masa pandemi ini. Jadi yang biasanya kemudian para jamaah dibekali oleh headset atau earphone, untuk saat ini diminta memang kemandirian setiap jamaah untuk berdoa secara sendiri-sendiri. Perlu juga kami sampaikan, memang tidak ada satu doa pun yang wajib di dalam tawaf ini. Tidak ada satu doa kemudian yang khusus di dalam tawaf ini. Semua hakikatnya adalah sunnah. Sunnah karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian mengkhususkan satu doa yang beliau gunakan di dalam tawaf beliau. Hanya saja nanti di dalam tawaf ini, di dalam setiap putaran akan terlihat sunnah yang dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati rukun Yamani yang saya tunjuk di sana, sampai kemudian beliau mendekati Hajarul Aswad. Di situ kemudian ada doa yang terhimpun di dalamnya semua kebaikan. Kata Syekh Atiyah rahimahullah dalam tafsirnya, begitu juga Ibnu Katsir. Doa apa yang dimaksud? Doa itu adalah doa sapu jagat yang biasa disebut di Indonesia. Dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mengucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Itulah dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau berada pada Rukunul Hajar Aswad. Makna rukun dalam bahasa Arab itu artinya pojok. Hajar Aswad diambil dengan sebutan rukun karena memang dia berada pada pojok Hajarul Aswad. Jadi semua jamaah ini sedang memulai dengan mereka mengangkat tangan tadi seperti yang kita lihat. Para jamaah kemudian memulai tawaf pertama beliau. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal bihusnil amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengkabulkan segala permintaan para jamaah yang sedang berumrah pada saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Merasa di proses sebagian jamaah kemudian ada yang menaiki skuter. Sebagaimana kita lihat di depan kita ini namanya skuter. Yang lebih kurang untuk menyewa satu skuter ini harganya sekitar 100 real untuk 7 kali putaran. Allah, ini adalah sebagian jamaah. Kita bisa lihat pada kesempatan sa'i ini jamaah.
Jadi seperti yang kita informasikan, di Bukit Sa'i ini tidak ada satu sunnah yang khusus dalam bacaan doa. Akan tetapi setiap kali kita berada di tempat sa'i, maka kita disunnahkan oleh baginda Nabi SAW untuk bertakbir. Jadi apapun yang kita pinta di tempat sa'i ini, maka pintalah dengan permintaan terbaik, karena ia adalah tempat mustajab. Kemudian menghadap kiblat, mengangkat tangan, bertakbir, karena disinilah bermulanya Hajar, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan bunda Ismail alaihissalatu wassalam memohon permintaan terbaik dan terbentuknya Zam-Zam. Maka seperti apa yang kita informasikan dalam video sebelumnya, di antara masyairul hajj, tempat-tempat yang disyariatkan oleh jamaah haji dan umrah memohon permohonan terbaik, maka di antara tempat terbaik itu dinamakan Bukit Safa dan Marwah. Di tempat ini juga perlu kami informasikan kepada calon jamaah baik haji maupun umrah. Jadi di sa'i ini boleh kita tidak memiliki air wudhu. Jadi dibenarkan kita untuk tidak memiliki air wudhu, kemudian meneruskan apa yang sudah menjadi kewajiban atau keharusan di dalam ihram umrah kita. Terima kasih. Pak Susan memang 10 hari di sini. Iya. Kita nggak bisa pulang bareng nanti. Jadi saya akan bertanya ke salah seorang jamaah yang ikut dalam rombongan himpuh. Apa pengalaman gimana? Pengalamannya apa namanya? Masya Allah, kalau kita nggak bisa diungkapin lah ya. Karena memang keadaannya kan seperti ini. Perlu perjuangan. Kita harus sehat. Karena ini pengalaman pertama saya, pengen balik lagi. Amin, amin. Semoga Allah mudahkan. Ya, Insyaallah. gitu. Jamaah sudah berada di Marwah. Jadi sama halnya ketika mereka di Marwah atau di Safa, maka sunnahnya adalah kemudian beliau-beliau ini berdoa menghadap kiblat, meminta permintaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu doa yang wajib ataupun yang harus yang dicontohkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa di sini secara umum dengan doa terbaik, permintaan terbaik yang paling dipahami. Bukankah kemudian Marwah ini juga adalah tempat diijabahkan permintaan Hajar alaihissalam, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jadi disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Safa dan Marwah di antara syiarnya. Di mana dia Bukit Marwah? Kita lihat. Untuk hari ini coba lihat, batu Marwah hanya terlihat sisa dari sebuah sejarah. Tapi ingat, tempat ini adalah tempat terbaik di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini Hajar dikabulkan permintaannya setelah berlari pada putaran ke-7. Luar biasa. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan kita, hajat-hajat kita, dan tentu mengharapkan haji yang mabrur dan umrah yang makbulah insyaallah, yang dapat melebur sebuah dosa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadah umrah ini adalah kemudian beliau-beliau ini melaksanakan tahallul untuk menghalalkan segala larangan-larangan ihram selama umrah mereka. Jadi kemudian di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ja'al li kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah." Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah setiap helai rambutku menjadi cahaya di hari kiamat. Allahumma ja'al li kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambut kami cahaya di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan selesai menghalalkan diri ini, maka selesailah rangkaian ibadah umrah dan menghalalkan diri dari segala